kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun. Pemerintah menggelontorkan investasi hingga 239 triliun rupiah untuk satu tujuan besar, membuat Indonesia mandiri energi. Tapi, apakah ini benar-benar strategi jangka panjang atau sekadar proyek besar? Menteri ISDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat program hilirisasi nasional. Dari 20 proyek tahap awal, sebagian sudah berjalan, dan kini ditambah 13 proyek baru dengan total investasi sekitar 239 triliun rupiah. Hilirisasi tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun. Fokusnya jelas mengolah sumber daya alam di dalam negeri, bukan lagi hanya mengekspor bahan mentah. Sekilas ini terlihat seperti proyek industri biasa, tapi di balik itu ada perubahan strategi besar. Indonesia tidak ingin lagi menjadi penjual bahan mentah. Tapi ingin naik level, menjadi pemain industri global. Hilirisasi berarti satu hal, nilai tambah. Dulu, Indonesia menjual nikel mentah. Sekarang, nikel diolah menjadi bahan baterai. Bahkan, komponen kendaraan listrik. Artinya, keuntungan tidak lagi lari ke luar negeri, tapi diputar di dalam negeri. Dan inilah kunci memperkuat ekonomi nasional. Selain hilirisasi, fokus besar lainnya adalah energi. Presiden Prabowo mendorong agar seluruh potensi energi domestik dimaksimalkan. Mulai dari biodiesel, berbasis CPO hingga etanol, dan energi baru terbarukan. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada impor energi. Di tengah ketidakpastian global, harga energi dan mineral menjadi sangat strategis. Batu bara, nikel, menjadi komoditas yang diperebutkan. Dengan mengontrol produksi dan menjaga harga tetap stabil,
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar global. Tapi yang paling penting, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan. Ketika sebuah negara mampu mengelola sumber dayanya sendiri, negara itu tidak mudah ditekan. Dan inilah arah yang sedang dibangun. Indonesia ingin berdiri di atas kekuatan sendiri. Jadi ini bukan sekadar proyek hilirisasi. Ini adalah transformasi dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri. Dan jika strategi ini berhasil, Indonesia tidak hanya mandiri energi, tapi juga menjadi kekuatan ekonomi baru. Artileri memahami dunia untuk membaca peluang. Subscribe untuk analisis geopolitik dan ekonomi global terbaru.